Halo sobat, selamat datang di Sams Argans World. Oke, kali ini saya akan mereview lebih dalam tentang teleskop ini, yaitu teleskop AKTES 520x50 FFP IR ya, dari Redwind Optics. Oke. Video-video yang lalu itu minggu kemarin ya, itu saya unboxing gitu. Oke, kali ini saya akan review mendalam tentang teleskop ini. Teleskop ini secara built-in itu kokoh ya, kokoh sekali gitu. Dia material ini dari aircraft grade aluminium T6061. Jadi kelihatan keker gitu, keren gitu. Oke. Finishingnya dia matte black ya, atau hitam kayak doff gitu. Tapi dia juga nggak terlalu doff yang gimana gitu, mate gitu. Oke. Lantas dia mempunyai panjang compact ya, 31 cm ditambah dengan sun height 7 cm, jadi total 38. Oke, dia menggunakan sistem flip ya. Penutupnya dia menggunakan sistem flip yang bisa dibuka seperti ini. Oke, beratnya 553 gram, jadi tidak terlalu berat juga sih gitu. Dia mempunyai click to rate ini 1/10 mil. Nah, untuk biasanya kan ada 1/4 moa, ada 1/10 mil dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya saya pikir teman-teman untuk teknologi MOA, mil dan lain sebagainya ini bisa dilihat di banyak YouTube ya, yang membahas lebih dalam tentang click to rate gitu. Oke, saya tidak sampai ke sana, tapi saya ingin apa yang ada di AKTES ini. Oke. Oke, sekarang kita dari belakang ya. Dari belakang dulu. Dia ada tutup flip belakang. Oke. Kalau kita buka begini, kaca atau kaca belakang ini yang disebut dengan ocular ya. Jadi ocular diameternya ini 36 mili gitu. Diameternya 36 mm. Oke. Dia menggunakan high definition glass dengan coating, multi coating ya. Coatingnya warna hijau gitu. Oke, coatingnya warna hijau. Nah, kita bergerak ke depan. Di sini ada lens diopter. Jadi ini diopter atau untuk mata ya. Jadi ada plus, kalau ke kiri ini plus ya, kalau ke kanan ini minus. Itu plus 2 dan minus 2 gitu. Disesuaikan aja sama mata teman-teman. Misalkan ada yang plus ya plus, yang minus ya minus gitu. Oke, gitu. Disesuaikan dengan mata pemakai atau user. Oke. Lantas di sini ini ada logo Redwind. Itu oke.
Nah, di balik sini itu ada, di baliknya itu ada AKTES 520 kali 50 FFP-IR. Oke. Nah, bergerak ke depan lagi, ini ada magnification atau pembesaran ya. Jadi kalau AKTES 520 berarti mulai dari 5 sampai 20 gitu. Nah, sekarang kita rasakan pergerakannya itu cukup smooth, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut juga. Oke. Nah, sebenarnya di sini itu ada semacam knob gitu ya, atau screw atau alat gitu, itu untuk membantu kita dipasang ya, dipasang di sini ya. Ini ada skrup gitu, dipasang. Nah, nanti kita gampang untuk pembesaran ini gitu. Kita gerakkan dari pembesaran 5 sampai 20 ini gampang kalau ada knob yang ini. Tapi begini pun juga nggak terlalu berat juga kok. Enak rasanya. Oke. Karena saya menggunakan saya menggunakan side scope sehingga ini nggak saya pasang, jadi ya saya biarkan begini aja. Gitu. Tergantung teman-teman maunya gimana. Mau dipasang boleh, kalau tidak mengganggu apa-apa dipasang aja, lebih bagus gitu ya. Oke, lantas kita menuju ke depan. Nah, ini ada turret wind edge atau turret kanan kiri gitu ya. Jadi dia sistemnya push pull ya. Jadi kita pull begini. Nah, terus kita adjustment gitu. Nah, gitu ya, bunyi ya. Mudah-mudahan teman-teman dengar gitu. Nah, enak, smooth sekali. Nah, ya dengar ya, enak sekali. Nah itu, nah gitu. Nah oke, ya. Lantas yang atas gitu ya, yang atas juga sama sistemnya, pull dan push juga gitu. Kalau sudah selesai kita adjustment, kita adjust atau kita sesuaikan gitu. Kita tutup dengan cara menekan gitu. Sama juga yang atas, turret atas bawah ini cukup ini ya, cukup smooth gitu ya. Agak keras dan audible ya. Kliknya itu audible, tidak kasar juga bunyinya kayak gimana gitu. Ini kalau ini klik 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 enak gitu. Nah itu. Nah gitu ya. Nah gitu. Oke. Lantas di belakangnya sini ini ada parallax. Parallax itu atau disebut turret fokus gitu. Dimulai dari 15 yard. Jadi dia menggunakan yard ya. Dia menggunakan yard. Dari 15 yard, terus 20 yard, 25 yard, 75 yard, maaf, dari 25 yard, 30 yard, 50 yard, 75 yard, 100 yard, 200 yard, 400 sampai 600 sampai infinity. Oke, begitu ya. Lantas di sampingnya parallax itu ada untuk menyalakan lampu directival yaitu ER tadi, illumination reticle gitu. Jadi reticle-nya yang di nanti ada fotonya, yang di tengah itu yang ada cross-nya gitu itu bisa hidup gitu, warnanya merah. Nah, ada levelnya,
Levelnya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 tingkatan kecerahan warna. Oke, di sampingnya ada knob ya, tempat baterai. Tempat baterai. Nanti saya fotokan juga baterainya model kayak apa gitu ya. Oke, lantas tube-nya ini ya itu 30 ya, 30 mili ya, diameter 30. Lantas ke depan ada sunhide. Nah ini yang bisa saya putar ini sunhide. Sunhide panjangnya 7 cm. Oke. Apa gunanya sunhide? Sunhide ini untuk sun matahari, hide untuk menghindari gitu, atau bukan menghindari matahari bagaimana. Jadi kalau kita lagi target ada matahari dari atas, dia tidak langsung kena ke lensa yang di depan, sehingga kita nggak silau ya, di belakang nggak silau gitu. Nah lantas itu gunanya sunhide, oke. Itu gunanya sunhide. Lantas ini ada flip depan, gitu ya, flip depan. Oke, diameter yang depan ini sesuai dengan spesifikasinya tadi 520 kali 50, berarti di sini 50 gitu ya. Diameter 50 mm gitu. Oke, sama juga dengan sunhide-nya 50, diameter 50. Oke, terus ada flip-nya juga di depan, sistem flip. Oke. Nah, sekarang apa yang saya suka dengan teleskop ini? Gitu. Yang pertama yang saya suka adalah dia rektikelnya. Jadi rektikelnya ini sistem kayak model cemara gitu ya. Nanti ada fotonya. Rektikelnya itu ada model cemara gitu. Yang dia ada dot-dotnya juga gitu. Jadi model cemara gini. Terus ada cross gitu, nggak sampai atas yang jadi garis yang lurus, yang vertikal itu nggak sampai atas gitu. Mungkin 1/4, nggak sampai setengah mungkin ya, 1/4 gitu. 1/4 gitu. Kalau samping kanan kiri garisnya penuh gitu, terus ya nggak penuh sampai ada pembatasnya juga gitu. Nanti ada fotonya ya, rektikelnya. Itu gampang, jadi gampang kita untuk membaca dalam artian kalau kita misalkan yang seneng long range gitu ya, misalkan kita nembak nih, dang gitu, terus perkenaannya itu di berapa dot ke kanannya misalkan gitu, atau ke kirinya. Nah ini gampang kita menandai, oh di sana kenanya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ada guidance gitu, guidance baik vertikal maupun horizontal, tapi ini berbentuk kayak model cemara gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah view-nya ya. View-nya ini cukup lebar ya. Jadi kalau seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau istilahnya hampir no border no bezel gitu ya, kalau di HP gitu, kayak HP gitu, itu no bezel gitu.
bezel-less gitu ya. Jadi penuh gitu, penuh apa namanya, view-nya penuh gitu. Itu yang membuat mata rasanya adem rasanya gitu ya, atau luas gitu, luas pandangannya luas gitu. Jadi lega gitu loh, perasaannya itu lega gitu. Oke, berikutnya adalah jernih. Nah ini yang penting kan, kalau kita menggunakan teleskop yang nggak jernih itu rasanya kayak menyiksa mata gitu ya. Kita cari fokus, aduh gimana gitu. Jadi ya jernih banget itu, jernih, cukup jernih. Oke. Yang berikutnya adalah kesukaan saya lagi adalah ada ada illumination reticle. Jadi retikelnya itu bisa nyala. Itu berwarna merah. Sehingga kalau kita misalkan, kan kita nggak selalu kalau berburu itu selalu di tempat yang terang gitu. Misalkan ada di pohon yang agak rindang atau gimana, dia agak ini. Nah kalau kita hidupin, itu kita gampang gitu. Nge-cross-nya itu gampang gitu. Gitu ya teman-teman ya. Berikutnya yang saya suka lagi adalah turretnya cukup smooth. Jadi gampang gitu. Dan sistem push-pull ini cukup memudahkan kita gitu. Untuk bermain turret gitu ya. Untuk bermain turret itu gampang banget gitu. Oke, untuk link pembelian itu nanti saya kasih linknya ya di deskripsi ya. Jadi teleskop ini saya di endorse oleh Redwin untuk mereview teleskop ini gitu. Thanks to Redwin who sent me this amazing scope. I think this is good value for money. Okay, thanks Redwin and teams. Oke, saya pikir itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan ataupun apa, bisa di kolom komentar gitu ya. Nanti ada video juga bagaimana Akates 520 x 50 FFP ini in action gitu. Oke, saya nembak saya nembak korek api. 3 korek api di jarak 60 meter. Gampang rasanya itu, melihatnya, ngunci targetnya gitu. Padahal angin luar biasa anginnya. Bisa disaksikan di video-video berikutnya. Bagaimana Akates ini in action gitu. Oh iya, saya bilang tadi ini FFP ya, sistemnya yaitu first focal plane. Jadi dia kalau kita ada pembesaran, itu reticle ikut membesar. Gitu. Tidak seperti SFP yang retikelnya itu tetap meskipun ada pembesaran atau ada magnification-nya ini. Oke, ini info ya buat teman-teman ya, infonya buat teman-teman dari Redwin.
Ini 5 years limited guarantee ya. Jadi digaransi selama 5 tahun. Jadi langsung aja dihubungi pabrik kalau misalkan ada sesuatu, langsung kontak dengan pabrik, nanti mudah-mudahan dibantu oleh pabrik gitu. Pengalaman saya menghubungi pabrik itu gampang sekali gitu ya, dan direspon dengan baik gitu, baik oleh teknisi, oleh tim-tim yang lain gitu ya, baik marketing, sales dan lain sebagainya, itu gampang banget gitu. Dan fast respon banget gitu mereka itu. Gitu. Info yang berikutnya adalah scope ini untuk jadi untuk menembak middle sampai long range ya. Middle range sampai sampai long range. Ini sebetulnya di spesifikasi ini untuk senapan senjata api ya, AR-15 sebetulnya. Tapi karena di sini kita gunakan PCB gitu, yang lebih mudah untuk dipakai oleh umum gitu. Kalau senjata api kan harus yang punya punya otoritas untuk memakai senjata api gitu. Semua sih ada izinnya ya, tapi kalau senjata api lebih khusus lagi, mungkin begitu ya. Nah, ini gitu. Terus kalau misalkan teman-teman pengen jadi dealer ataupun bisa saya bantu nanti. Saya bantu untuk menghubungi pihak Redwin and Team gitu. Kebetulan saya cukup baik hubungan kita cukup baik gitu dengan pabrik Redwin. Jadi gampang kok kalau pengen jadi jadi e-dealer ataupun tertarik dengan produk-produknya Redwin, bisa kontak saya. Kalau teman-teman misalkan tertarik dengan produk-produknya Redwin, bisa kontak saya atau langsung ke www atau www.redwinsoptics.com itu ya. Oke teman-teman, begitu ya review saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditulis saja di kolom komentar. Oke, salam sehat, salam satu laras.